Para penonton yaitu menjaga ketenangan dan tidak berbincang selama penentasan berlangsung. Kami dari tim teater kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 akan membawakan cerita rakyat Sulawesi Selatan berjudul Seweri Gading dan Weturai. Selamat menyaksikan. Kisah Seweri Gading, cerita rakyat Sulawesi Selatan. Dikisahkan dahulu kala, bumi adalah suatu tempat yang sangat luas dan belum dihuni oleh siapapun. Raja lalu pun bermusyawarah. Kiki. Saudara, bumi adalah tempat yang sangat luas dan indah. Sangat disayangkan jika keindahan ini tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana jika kita mengirim seseorang mengajar dalam surga dan menjadi raja di sana? Aku juga pikir begitu. Bumi tampak kosong dan tak berpenghuni. Tapi kami akan bisa bersama. Mata baik, kita pilihkan saja Islam. Aku sudah pergi dalam tempat. Baiklah. Semua yang hadir di sana menyetujui. Alkisah di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Ratu Gesani atau lebih dikenal dengan panggilan Batara Latu. Sang raja mempunyai dua istri, yaitu dari golongan manusia biasa bernama W.O. Pusengenge dan dari bangsa Jin. Dengan W.O. Pusengenge lahirlah sepasang anak kembar emas, yakni seorang laki-laki bernama Seweri Gading dan seorang perempuan bernama Weturai. Berdasarkan ramalan Batara dulu, pada suatu hari Seweri Gading bersama sejumlah pengawal istana diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Ternate untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Dalam perjalanannya menuju negeri Ternate, Apa katamu? Aku mungkin sudah bukan perempuan. Benar, Pangeran. Kabarnya ia disembunyikan di dalam istana. Bagaimana bisa mereka menyebut ini semua? Baiklah, pulang dari pertemuan akan mencari keberadaan. Baik, Pangeran. sekembalinya dari Ternate, Seweri Gading langsung mencari saudara kembarnya yang disebut
dibunyikan di loteng istana. Tempat terlarang. Sejak kapan istana ini menjadi tempat terlarang untukku? Aku pangeran di kerajaan ini. Dan aku bebas keluar masuk kapanpun yang aku ingin. Minggir kalian. Mau tidak mau pun, prajurit itu minggir dan mempersilahkan Seweri Gading untuk masuk ke dalam istana. Dan yang dilihat Seweri Gading adalah sosok Dewi, benar-benar keturunan Dewi. Dimana yang benar-benar belum pernah aku melihat dan menemui seorang gadis cantik seperti dia. Benar-benar seorang dewi. Kemudian Seweri Gading mendekat. Perkenalkan, namaku Seweri Gading. Kedatangan ke sini untuk memenuhi tujuan yang terbiasa dan berniat menghinaku. Ya, karena aku telah merasakan aliran putri sejak lama. Ada dalam mimpiku, ada di dalam hatiku. Kini, aku benar-benar telah melihat belahan jiwaku hadir di depan mata. Dan aku ingin bersedia akan memberikan kita. Tak pelak lagi, Seweri Gading langsung jatuh cinta saat melihat saudara kembarnya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Sang Raja Luwu Batarulatu yang mengetahui rahasia keluarga istana tersebut terbongkar, segera memanggil putranya untuk menghadap. Ayahanda, ada pagerangan mau memanggil kembali. Benar apa yang dikatakan oleh ayah? Namun bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Seweri Gading untuk menikahi adiknya. Namun akhirnya Seweri Gading mengalah setelah Weten Diabeng memberitahunya bahwa di negeri Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip. Baiklah, kita itu lakukan. Apakah berangkat ke negeri Cina untuk mencari pekerjaan? Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Weten Diabeng memberikan cincin rambut dan celana. Akhirnya Seweri Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina. Walaupun di hatinya ada rasa kecewa kepada orang tuanya karena tidak diizinkan
untuk mencari adiknya. Baik. Kita kasih mampirnya di belakang, baru kita tunggu di depan. Keesokan harinya, berangkatlah Sewelijari ke tempat yang dimaksud ayahnya itu. Ketika sampai di tempat itu, ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya, walaupun batang dan pangkatnya telah berpisah, pohon raksasa itu tidak mau roboh. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, Sewelijari kembali menebang pohon ajaib itu, tapi hasilnya tetap sama. Kejadian aneh itu berulang hingga 3 hari berturut-turut. Sewelijari pun putus asa dan hatinya sangat galau memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya, pada malamnya Wetenriabe secara diam-diam pergi ke hulu sungai Sabda. Sungguh ajaib, hanya sekali tebasan pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu yang dia miliki, Wetenriabe segera mengubah pohon raksasa itu menjadi sebuah perahu layar yang siap untuk mengarungi samudra. Keesokan harinya, Sewelijari kembali ke hulu sungai Sabda. Betapa terkejutnya ketika ia melihat pohon wairenge raksasa yang takutnya bisa dirobohkan kini telah berubah menjadi sebuah perahu layar. Siapa yang melakukan ini semua? Tidak ada gunanya aku memikirkan siapa yang telah membantuku membuat proyek ini. Yang pasti, aku harus bergegas pulang untuk menyiapkan perbekalan yang membawa berlayar di negeri Cina. Pungkasnya seraya bergegas pulang ke istana. Setelah menyiapkan sejumlah pengawal dan perbekalan yang diperlukan, berangkatlah Sewelijari bersama rombongannya menuju negeri Cina.
anak kan di kursi di belakang. Cabut berdiri. Maaf, saya ingin bertanya, gimana kak istana negeri Cina? Kabarnya Baginda Raja mempunyai putri yang sangat cantik. Saya ingin melihatnya. Orang-orang apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa keluar masuk tanpa dicurigai? Ya, mereka biasa berdagang, membawa kain dan hiasan untuk putri yang ada di sana. Baiklah. Sampainya di sana, ia pun memutuskan untuk menyamar menjadi pedagang orang-orang. Untuk memenuhi penyamarannya, ia harus mengorbankan satu nyawa orang Koro sebagai tumbal. Ampun Tuan, jika putri saya digunakan untuk membunuh Tuan, tentu saya akan meninggal. Namun, setelah Seweri Gading membujuknya dengan tutur kata yang halus, akhirnya orang-orang itu pun bersedia memenuhi permintaannya dan Seweri Gading. Seweri Gading memasuki istana. Seweri Gading pun memasuki istana. Maafkan kelancaran hamba bagi raja. Kedatanganku ke sini untuk melamar putri Wekudai dan menjadi putri hamba. Hanya, dua orang mau lamar putri saya. Dua orang siapa? Ampun hamba. Perkenalkan, nama Ananda adalah Seweri Gading, putra Raja Lurus Batara Latu dari Sulawesi Selatan. Ananda menghadap membawa amanah dari Tuhan Ayahanda. Dengan harapan silah dan
Baginda menerima Ananda sebagai menantu Baginda. Lu orang jangan ngaku. Kalau lu orang keponakan ai. Lu punya kalau lu ponakan ai. Cewek pun segera memperlihatkan sehelai rambut, sebuah gelang, dan cincin pemberian Wendiaga kepada Raja Cina, seraya menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga ia bisa sampai ke negeri Cina. Mendengar harapan dan permohonan saudaranya melalui keponakannya itu, Raja Cina kemudian diam sejenak lalu berkata, Maafkan paman anakku. Paman benar-benar tidak mengetahui. Paman benar-benar tidak mengenal. Paman mengingat saat ayahmu, saat Raja Luwu datang ke sini. Raja Luwu memberitahu bahwa dia mempunyai dua kembar emas, yang satu laki-laki dan satu perempuan, dan yang perempuan mirip dengan Dwi. Itulah sebabnya Ananda diminta datang kemari dan menemui langsung kedai untuk mencocokkan rambut, jari, dan tangan. Sekiranya sama dengan Wendiaga, saya bersedia menikahi saudara. Ayah, kalau memang itu amanat dari Raja Luwu. Pengawal, cepat panggilkan Putri Wejudai kemari. setelah Raja Cina memanggil putrinya, tak berapa lama Wejudai pun datang dan duduk di samping ayahandanya. Saat melihat pemuda yang duduk di samping ayahandanya, Wejudai tampak mundur dan hatinya tiba-tiba berdetak kencang. Rupanya, ia jatuh hati kepada pemuda itu yang tak lain adalah Seweri Gadi. Waduh, ketahui. Sesungguhnya orang yang datang melamarmu hari ini adalah sepupu istri. Namanya adalah Saudari Gadi. Ayah anda bersaudara dengan ayah. Untuk meyakinkan kebenaran ini, cobalah kamu cocokkan panjang rambutmu dan pakailah gelang dan pakaian. Setelah Wejudai mengenakan gelang dan cincin tersebut, maka semakin yakinlah Raja Cina bahwa Saweri Gadi benar-benar keponakannya. Gelang dan cincin tersebut semuanya cocok dikenakan oleh Wejudai. Begitu pula rambut, sama panjangnya dengan rambut Wendiaga. Bagaimana Putri? Apakah kau sudi menerima lamaran dari Saweri Gadi untuk mempererat tali persaudaraan kita dengan keluarga Saweri Gadi? Betapa bahagianya perasaan Raja Cina mendengar